Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anakku kelas 6 yang hebat. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 6 dengan judul memperkirakan dan menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Sebelumnya, kalian perlu tahu apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contohnya, ada buku kesehatan, ada artikel, ada biografi seseorang, esai, atau berita. Seperti itu. Pernahkah kamu pergi ke toko buku? Biasanya, buku-buku yang ada di sana masih tersegel dengan rapi. Saat buku tersegel, kamu tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut. Namun, kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku dengan cara membaca judul bukunya. Judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Hari ini kita akan belajar itu. Hanya dengan membaca judulnya saja, kita bisa mengetahui atau memperkirakan informasi yang terdapat di buku tersebut. Begitu ya, atau di bacaan tersebut. Sebelum kita belajar tentang itu, kita belajar dulu tentang kata kunci. Kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi akan membawa kita untuk tahu informasi yang ada di teks non-fiksi tersebut. Ya, teks non-fiksi ya merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada, seperti yang sudah tadi Bu Anida jelaskan. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci. Kata kunci tersebut terdapat pada judulnya. Sedangkan, apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Bu Anida memberi 3 contoh judul. Yang pertama, kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kedua, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Yang ketiga, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar rumah. 3 judul ini kita bisa menentukan kata kuncinya. Setelah itu kita dapat memperkirakan isi teksnya. Bagaimana caranya? Contoh, bacalah judul teks berikut. 1. Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kata kunci dari judul tersebut adalah kerukunan. Kedua, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kata kuncinya adalah bentuk kepedulian remaja. Yang ketiga, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar rumah. Kata kunci dari judul tersebut adalah bahaya jajanan tidak sehat. Kata kunci pada judul sebuah informasi atau cerita bisa lebih dari 1. Bu Anida contohkan kembali yang nomor 1. Kata kunci dari kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, kata kuncinya bisa 2. Yang pertama adalah kerukunan, yang kedua adalah Kampung Wonorejo. Seperti itu ya. Namun, intinya kata kunci yang utama adalah kalimat atau kata yang menjadi dasar dari informasi yang akan dibahas. Yang pertama khusus di kerukunan, yang kedua kepedulian remaja, dan yang ketiga adalah bahaya jajanan tidak sehat. Itu yang utama yang akan dibahas pada cerita atau informasi. Seperti itu ya.
Selanjutnya, memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Contohnya, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar rumah. Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah bahaya jajanan tidak sehat. Boleh kita tambah di sekitar rumah. Perkiraan isi teks, kita belum membaca keseluruhan tapi kita sudah memperkirakan isi teksnya. 1. Isi teks tersebut menjelaskan bahaya jajanan tidak sehat dilihat dari warna jajanan yang mencolok dan lain-lain. 2. Memberikan contoh dan cara untuk tidak jajan sembarangan dan tidak membeli jajanan tidak sehat. 3. Menjelaskan bahwa jajanan tidak sehat dapat ditemukan di sekitar lingkungan rumah. Dari kita hanya membaca judulnya, setelah itu kita menentukan kata kuncinya, kita bisa memperkirakan isi teks tersebut. Begitu ya langkahnya, ada 3 langkah. Judul, menentukan kata kunci, dan memperkirakan isi teks. Selanjutnya, Bu Anida mempunyai beberapa contoh. Yang pertama adalah judul teksnya penyakit kulit. Kira-kira perkiraan isi teksnya apa ya? Penyakit kulit dan juga penyebabnya. Gejala pubertas. Perkiraan isi teksnya pengertian pubertas dan juga gejala pubertas. Interval nada, yaitu berkaitan dengan pengertian interval nada dan juga contohnya. Penghargaan terhadap jasa para pahlawan. Perkiraan isi teksnya adalah jasa para pahlawan dan cara menghargai jasa para pahlawan. Ada juga judul teks toleransi antar umat beragama. Bisa isinya kita perkirakan yaitu pengertian toleransi, contoh perilaku yang menunjukkan toleransi, dan lain sebagainya. Jadi, intinya kita belajar bahasa Indonesia pada hari ini adalah kalian memperkirakan informasi yang berdasarkan judul dari teks non-fiksi, artinya teks yang nyata, yang asli, ya, bukan seperti dongeng dan lain sebagainya, dan kita memperkirakan isinya hanya dengan membaca judulnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, bab selanjutnya adalah menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Ketika sudah membaca teks non-fiksi, informasi juga dapat kita gali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. Salah satunya adalah membaca keseluruhan teks dengan seksama. 2. Mencatat tiap informasi penting dalam teks. 3. Membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. 4. Mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Untuk kita tahu informasi pada teks non-fiksi, ada beberapa langkah, yaitu ada 4 langkah yang harus kalian lalui. Bu Anida berharap kalian bisa paham 4 langkah ini, ya, menjalankan 4 langkah ini agar bisa menemukan informasi dari teks non-fiksi. Informasi atau isi dari teks non-fiksi. Selanjutnya, kita pada bab yang terakhir, menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Anak-anakku, dulu di kelas 5 sudah dijelaskan apa itu paragraf dan gagasan utama. Bu Anida hanya sedikit mengulang saja. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Ya, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Begitu ya.
Selanjutnya, menentukan gagasan utama pada paragraf. Perlu kalian ketahui, dalam setiap paragraf, informasi yang disajikan dari teks non-fiksi terdapat gagasan utama. Namun, gagasan utama itu dibagi menjadi dua, tersurat dan juga tersirat. Tersurat artinya informasi tersebut ada atau tertulis di dalam teks. Namun, yang susah apabila informasinya tersirat, yang artinya adalah tersembunyi sehingga harus kita simpulkan terlebih dahulu. Bagaimana, Bu? Bu Anida akan menjelaskan di slide selanjutnya. Bu Anida ada contoh ya, bagaimana menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Contoh yang pertama adalah pada uraian bacaan ini, hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara di Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa kalimat utama itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat-kalimat selanjutnya. Kalimat utama terdapat pada 3, yaitu di awal paragraf, di akhir paragraf, atau gabungan antara awal dan akhir paragraf. Maka dari itu, untuk menentukan kalimat utama, silahkan fokus pada awal paragraf, kata awal sampai titik, atau kata akhir sampai titik. Dari dua kata ini, mana kata yang lebih umum, kata yang lebih menjelaskan informasi pada paragraf tersebut? Pada bacaan ini, kalimat utamanya berada pada akhir paragraf, yaitu hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Setelah sudah menentukan kalimat utama, tentukan gagasan utama. Gagasan utama itu berada pada kalimat utama. Jadi, gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Begitu ya. Selanjutnya, Bu Anida mencontohkan yang kedua, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Dari paragraf ini, kalimat utamanya kebetulan berada di awal paragraf, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ingat, kalimat utama harus sampai titik. Jangan cuman setiap warga negara Indonesia. Hanya itu saja salah ya, harus sampai titik. Setelah sudah menemukan kalimat utama yang menjelaskan seluruh isi paragraf ini, maka kita menentukan gagasan utamanya. Dan gagasan utama, sekali lagi Bu Anida ulang, berada di dalam kalimat utama. Gagasan utamanya adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Kenapa Bu hak mendapatkan perlindungan hukum? Ingat, gagasan utama itu adalah inti dari kalimat utama. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang terakhir, Bu Anida memilih paragraf kembali dan kita harus menentukan kalimat utamanya dan juga gagasan utamanya.
Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Paragraf pertama ini, kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Berada pada kalimat utama ya, paragrafnya di awal. Gagasan utamanya apa, Bu? Kita singkat kembali, yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia. Pokoknya kalau gagasan utama lebih singkat daripada kalimat utama. Selanjutnya di paragraf kedua, untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pada paragraf kedua ini, kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Nah, ini berada pada kalimat utamanya berada di mana? Ada di tengah-tengah paragraf, seperti itu ya. Gagasan utama setiap paragrafnya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Melanjutkan dari paragraf selanjutnya. Bu Anida tambahin ya, jadi selain ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, gagasan utama juga bisa berada di tengah paragraf atau gabungan dari di awal dan di akhir paragraf. Seperti itu ya. Intinya kalimat utama adalah kalimat yang umum yang menjelaskan isi paragraf tersebut. Selanjutnya di paragraf ketiga, pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hak yang penting. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pemilih secara langsung oleh rakyat diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah contoh pentingnya pelaksanaan hak warga Indonesia. Ini berada di mana? Ya, kalimat utama ini berada pada paragraf pertama. Gagasan utama setiap paragrafnya adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Yang terakhir adalah setelah kita menentukan kalimat utama pada masing-masing paragraf, ada 3 ya tadi, ada 1, 2, dan 3. Sudah menentukan kalimat utama setiap paragrafnya, yang selanjutnya adalah menentukan gagasan utama teks non-fiksi. Gagasan utama teks non-fiksi ini adalah gabungan dari gagasan nomor 1, gagasan paragraf 2, dan gagasan paragraf 3 yang kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Begitu ya anak-anakku untuk pelajaran hari ini. Bu Anida ucapkan terima kasih, sampai bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Bu Anida akan memberikan pemantapan di grup WhatsApp. Bu Anida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.